Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia bagi kita semuanya. Selamat pagi para bapak dan ibu. Selamat pagi juga anak-anakku semuanya. Yang kami hormati ketua komite sekolah, yang kami hormati orang tua siswa, para bapak ibu guru serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini kita coba diskusi, ya, memperbaiki kinerja sekolah. Mudah-mudahan ada diskusi hari ini kita semuanya nanti bisa berkontribusi yang bagus, yang baik demi kemajuan sekolah kita, yaitu SMK kita ini. Para bapak ibu serta anak-anak sekalian, banyak hal-hal budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, atau dengan kata lain dulu namanya peraturan dan tata tertib sekolah sudah banyak. Tapi kemarin kan peraturan dan tata tertib sekolah itu merupakan hasil kesepakatan bersama, yaitu antara kepala sekolah, para bapak ibu guru, orang tua, dan anak-anak sekalian. Itulah masuk pada kita susun bersama kesepakatan sekolah, atau dengan istilah tata tertib sekolah. Nah, ini sama-sama wajib kita kawal bersama, wajib kita sama-sama taati dan patuhi bersama. Tapi meskipun begitu, ya, kita harus mengedepankan budaya positif yang ada pada diri kita. Ya. Jangan sampai nanti ada semacam hukuman atau sanksi dan sebagainya. Hendaknya para siswa atau warga sekolah ini dengan sukarelanya, dengan hati yang dalam, secara sukarela mentaati dan mematuhi peraturan. Jadi dari dalam, tanpa ada paksaan. Ya, paksaan. Untuk itu mungkin bisa kita breakdown, bisa kita pecah satu-satu, kita kuliti satu-satu agar nanti bisa kita sosialisasikan nanti dengan warga sekolah yang lain. Ya. Mungkin ada beberapa bagian, ya. Mungkin yang pertama dulu di bagian perpustakaan dulu, ya, perpustakaan dulu. Ya. Nah, otomatis kan sudah ada kesepakatan, Ibu Kapus, Kepala Perpustakaan, ya. Sudah ada semacam peraturan mengenai siswa, ya, yang ada di perpustakaan atau kesepakatan antara siswa dengan sekolah di perpustakaan, ya. Ya, satu aja Bu, ya, kita nanti kita coba untuk kita breakdown, ya, kita diskusikan. Silakan. Ya, baik, di perpustakaan sudah ada beberapa peraturan, namun seiring dengan adanya budaya positif, jadi peraturan itu kita ubah dengan asas kesadaran diri dari peserta didik maupun seluruh keluarga sekolah yang ingin menunjang ke perpustakaan kita. Jadi yang pertama itu kalau dia di dalam peraturan tidak meletakkan buku sembarangan. Jadi itulah yang menjadi peraturan yang kami buat satu di perpustakaan. Karena apa? Biasanya kan untuk peletakan buku ini itu tidak sembarangan. Jadi harus berada pada posisi kelas daripada buku itu sendiri. Supaya apa? Supaya gampang ditemukan dan juga digunakan oleh peserta didik yang ingin meminjam seperti itu, Pak. Oke. Ya, tidak menempatkan atau mengembalikan meletakkan buku di sembarang tempat lah, ya. Di perpustakaan itu, ya. Iya, Pak. Ya. Apakah ada selama ini para siswa yang melakukan itu? Sering sekali sih Pak, bahwasanya memang di awal sebelum mereka masuk sudah kita sampaikan
bahwasanya kalau ingin mengembalikan buku ataupun sudah dibaca, itu bukunya diletakkan saja di meja, dia akan nanti petugas yang akan mengembalikan, karena mereka kan Pak tidak tahu di mana letak ataupun posisi buku itu yang sebenarnya. Oke, anak-anakku sekalian, barangkali bukan kalian yang bertanya itu, bukan ya, tapi aspirasi dari anak-anakku sekalian, ya, kira-kira ada yang melihat mengapa kira-kira para siswa itu meletakkan buku ya sembarangan, ya, gitu, tidak pada tempatnya maksudnya. Ya, kira-kira kendalanya apa? Kok tidak mematuhi itu loh, gitu maksudnya. Silakan. Siapa izin bertanya? Oh iya. Menjawab. Iya. Nah, menurut saya kan Pak, sebagian orang yang tidak menyimpan buku yang baik karena mereka menganggap peraturan itu sepele atau tidak mengikuti peraturan yang baik. Oke, ya. Oke, ya, terima kasih. Ada yang lain, kan? Ada yang lain? Ya. Berarti menganggap ya sepele ya, hanya masa itu saja, kan ya. Ya. Atau ada yang lain? Ada merasa tertekan nggak anak-anakku sekalian? Ya, dengan adanya peraturan itu, merasa nyaman nggak ada peraturan itu? Yuk, siswa. Iya, oke, anakku. Tidak Pak, karena itu untuk mendisiplinkan semua siswa. Oh iya, jadi sebenarnya nggak masalah ya, karena itu untuk mendisiplinkan siswa. Oke, terima kasih anak-anakku ya. Oke, minta masukan dari rekan-rekan guru atau orang tua siswa. Coba. Itu ada peraturan yang diberikan oleh kepala perpustakaan bahwasanya siswa ya, atau warga sekolah tidak boleh meletakkan buku sembarang tempat, artinya harus ke tempatnya gitu ya. Tapi selama ini masih ada juga yang begitu. Silakan. Kalau menurut saya Pak, kenapa anak-anak kita itu terkadang kalau membaca di perpustakaan tidak menempatkan bukunya pada tempatnya, itu mungkin anak-anak itu mungkin pas seperti yang dibilang anak kita menyepelekan. Baru ada juga yang istilahnya sadar menempatkannya, tapi mungkin kebanyakan daripada siswa kita menganggap sebuah peraturan itu adalah sebuah yang istilahnya harus dilakukan tanpa ada rasa kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Itulah peraturan. Kalau peraturan biasanya istilahnya ada tekanan di situ, harus dilakukan. Sedangkan seharusnya anak-anak kita ini sadar dengan kesadaran sendiri, dia mempunyai kesadaran sendiri untuk meletakkan buku itu setelah dia gunakan atau setelah dia pakai, dia punya kesadaran sendiri untuk mengembalikan. Walaupun sebagian tadi anak-anak kita tidak merasa keberatan dengan peraturan karena itu untuk membuat mereka menjadi disiplin, akan tetapi hendaknya peraturan itu sifatnya istilah memaksa, ada paksaan. Tetapi kalau mereka punya kesadaran sendiri tanpa ada pun peraturan, mereka akan menjalankannya itu dengan penuh kesadaran begitu Pak. Jadi saya rasa anak-anak kita ini perlu kita berikan pemahaman bahwasanya kalau melakukan segala sesuatu itu jangan karena ada peraturan, tetapi lakukanlah itu dengan penuh kesadaran karena dia ingin melihat segala sesuatu baik. Nah begitu Pak. Luar biasa sama Bu Kristina, terima kasih Bu Kristina. Ya. Nah inilah terima kasih atas masukan dan ide-ide briliannya. Betul, kalau peraturan atau tata tertib itu hanya bersifat memaksa, ya maka siswa itu merasa ada paksa dari luar, memang harus mentaati, jadi bukan dari dalam dirinya sendiri, sehingga mungkin dia melakukan itu pada saat tertentu saja. Kalau dilihat,
orang, kalau dilihat petugas. Ya. Karena apa? Tidak berangkat dari dalam hatinya, tidak berangkat dari dalam dirinya sendiri. Ya. Ya. Terima kasih. Nah, itulah yang dimaksud kita ada budaya positif. Nah, budaya ini yang perlu kita kembangkan. Ya. Kita kembangkan di sekolah kita ini SMK Desa Telubut, yaitu peraturan dirubah menjadi kesepakatan. Ya, kesepakatan. Ya. Ya. Yang pemaksaan dirubah menjadi bagaimana mengupayakan agar dari dalam diri siswa itu sendiri. Oke, ya, jadi dari kalimat ini tadi, dari kalimat yang ini silakan ya. Nanti kita cermati, ya kita satu pokok dulu. Ya, itu tadi apa Bu? Kalau untuk budaya positifnya sih. Yang tadi kalimatnya apa Bu? Oh, yang apanya? Tidak meletakkan buku sembarangan. Ya, tidak meletakkan buku sembarangan. Ya, pertama dulu. Nilai-nilai kebajikan apa yang saja yang terkandung di dalam itu pasti mempunyai arah dan tujuan, mempunyai maksud dan tujuan, nilai-nilai positifnya, nilai kebajikannya, apa saja yang terkandung di situ. Kalau yang terdapat di situ Pak, rasa tanggung jawab sih Pak, tanggung jawab dari peserta didik untuk dapat meletakkan ataupun memposisikan itu di mana seharusnya seperti itu. Atau bisa saja mungkin ya dengan melaporkan kepada petugas supaya itu dikembalikan ke tempatnya. Jadi melatih siswa untuk tanggung jawab ya. Iya. Ada yang lain, para Bapak Ibu? Ini Pak, saya rasa nilai yang selain nilai tanggung jawab yang disampaikan Ibu Juli tadi, ditambah juga lagi ada nilai kesadaran diri Pak, sehingga siswa tersebut memang merasa sadar tidak melakukan sesuatu itu, meletakkan buku pada tempatnya tidak dengan peraturan tetapi dengan kesadaran dan kesepakatan. Saya rasa seperti itu Pak. Oke. Iya. Ada yang lain? Boleh tambah Pak? Boleh, silakan. Ya, Pak Ibu Ketua Komite, silakan. Terima kasih Pak, izin Pak. Jadi kalau saya dari pihak komite sebenarnya beranggapan bahwa itu munculnya budaya positif itu karena bisa karena biasa. Kebiasaan yang dijadikan di sekolah ini itu membuahkan budaya yang positif. Tentunya diawali dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah dianut oleh masyarakat ataupun kelompok di SMK Negeri 1 ini. Dari nilai-nilai kebajikan itulah kita berangkat sehingga guru dan siswa dan semua stakeholder di dalamnya itu melakukan kegiatan-kegiatan ataupun nilai-nilai, menjalankan nilai-nilai yang dianggap mereka betul, benar, sehingga menjadi suatu kebiasaan dan menjadi budaya. Kalau konteks tadi yang di perpustakaan, saya lihat di situ ada nilai kebajikan dalam hal keteraturan. Karena hasilnya dari peraturan ini munculnya keteraturan penataan buku-buku di dalam perpustakaan. Itu menurut saya, pandangan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Komite. Jadi tadi sudah kita inventaris ya. Ada budaya atau nilai kebajikan tanggung jawab, nilai kebajikan disiplin, nilai kebajikan teratur. Terus tadi menghargai waktu ya, karena kalau meletakkan kan cepat ya, menghargai waktu. Mungkin ada tambahan atau mungkin ini dulu aja ya. Oke lah, mungkin ini dulu yang dikatakan oleh Notulen ya. Nanti barangkali nanti ada tambahan-tambahan, nanti kita bisa kita lanjutkan. Oke, untuk di perpustakaan ya sudah. Nah, sekarang budaya positif yang ada di ruang praktek pada saat siswa melakukan praktek, apa saja budaya yang mau kita angkat? Ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau di ruang praktek khususnya perikanan itu peraturan yang ada di situ yang sudah kita buat untuk dilaksanakan oleh peserta didik kita selama kegiatan praktek itu kembalikan peralatan praktek yang digunakan setelah selesai melaksanakan praktek. Kembalikanlah peralatan praktek yang digunakan setelah selesai kegiatan praktek.
Jadi siswa itu berkewajiban mengembalikan peralatan-peralatan yang telah dipergunakan selama praktek ke tempatnya, itu harus dalam keadaan bersih begitu Pak. Oke. Terusnya tadi ada peraturan atau budaya positif yang ada di lab perikanan ya. Iya Pak. Tadi ada kata-kata kembalikan peralatan praktek sesuai pada tempatnya. Ya. Betul. Nilai-nilai kebajikan apa saja yang terkandung di dalamnya itu? Coba. Yang pertama itu nilai kebajikannya yang mulia apa, tanggung jawab. Tanggung jawab. Ada rasa tanggung jawab, setelah dipakai harus dikembalikan. Yang kedua itu harus ada kejujuran Pak. Kejujuran, Ya, oh, ya. jujur. Ya, jujur dia peralatan apa yang digunakan, jangan istilahnya dia yang mempergunakan orang lain yang mengembalikan. Ada kejujurannya, peralatan apa yang diambilnya, yang dipergunakannya, kan banyak itu Pak peralatan-peralatan di situ. Jadi ada tanggung jawab, ada kejujuran, ya karena itu kan peralatan praktek itu kan diinventaris semua itu Pak. Jadi ada jumlahnya. Jadi kalau istilahnya ada yang kurang berarti dia harus punya tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab setelah dipakai begitu Pak? Iya. Tanggung jawab, kejujuran, ada yang lain? Kebersihan seperti ini. Oh, iya. Kebersihan. Karena ada nilai-nilainya sendiri yang terkandung dalam apa itu tadi, itu peraturan itu bahwa waktu mengembalikan kan punya alatnya seperti sedia kala gitu paling bersihkan. Iya, sehingga terjaga peralatannya. Iya, nilai kebersihan. Ya, nilai kebersihan. Kebersihan, tanggung jawab, kejujuran. Mungkin ada lagi? Ada lagi? Oke, mungkin juga kedisiplinan ya. Ya, disiplin. Disiplinan. Itu bisa. Terus kira-kira tadi kan ada kalimatnya adalah kembalikan peralatan praktek pada tempatnya. Kira-kira itu budaya positif atau peraturan? Itu masih berbentuk peraturan Pak. Oke. Nah istilahnya di situ kan kami yang guru-guru produktif perikanan yang membuat peraturan-peraturan di situ agar istilahnya anak-anak ini mengikutinya dengan tertib gitu. Masih kami kemarin mengapanya dan menempel di dinding. Jadi istilahnya kalau ada siswa kita yang praktek itu harus dibaca dan ditaati begitu. Oke. Nah sekarang ini sudah peraturan ya. Kita ubah menjadi kesepakatan. Iya, kesepakatan. Tadi ada nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam mengembalikan peralatan pada tempatnya. Ada minimal 3 atau 4 yang sudah kita utarakan tadi. Berikutnya, apakah ada sementara ini para siswa yang tidak mengembalikan peralatan praktek pada tempatnya? Ya, coba. Kalau selama ini masih ada, kadang masih ada peserta kita itu, apalagi kalau istilahnya gurunya mungkin ada kegiatan sedikit, itu sudah Pak istilahnya, tapi masih lebih banyak yang apanya Pak, yang melakukan peraturannya ketimbang yang tidak melakukan. Jadi istilahnya masih ada peserta didik kita ini yang peraturan itu dilaksanakan harus dengan pengawasan gurunya begitu. Harus diawasi dulu baru. Harus ada. Anak-anakku sekalian, kira-kira mengapa para siswa itu melakukan memberikan alat atau mengembalikan alat? Ada yang ya asal taruh saja. Ada juga yang belum dibersihkan, sudah ditaruh atau dikembalikan. Kira-kira apa kendalanya? Iya. Karena kedisiplinan siswa kurangnya kedisiplinan siswanya Pak, Iya. juga kurang kesadaran dirinya bahwa itu masih perlu digunakan kembali lagi setelah dia memakai. Oke, iya. Jadi kurangnya disiplin dan kurangnya rasa ya, rasa yang dari dalam dirinya untuk
memiliki ya, memiliki kurang rasa tanggung jawab lah ya, iya. Sehingga nanti kalau ini nanti alat ini ya cepat kotor, ya otomatis cepat juga rusak, ya sehingga nanti ya tidak bisa digunakan dengan optimal nantinya, kan gitu. Yang rugi ya semuanya. Untuk itu ya kita adakan kesepakatan kelas, ya agar bisa sama-sama dari dalam hatinya, di dalam dirinya secara sukarela mentaati kesepakatan itu tadi, ya. Kira-kira kesepakatannya bunyinya apa? Ya para bapak ibu, anak-anakku sekalian, coba kembalikan, tadi kan bunyinya kembalikan peralatan praktek pada tempatnya. Tempatkanlah peralatan praktek pada tempatnya. Tempatkan. Ya, sesuai dengan tempat. Ya. Tempatkanlah peralatan praktek sesuai dengan tempat. Lalu tempatkan itu masih siswa menempatkan, ya kayak gitu ya. Siswa menempatkan, ya. Oke, jadi bunyinya adalah setelah mungkin ya, setelah membersihkan peralatan praktek, ya, siswa menempatkan peralatan praktek pada tempatnya. Oke. Oke ya. Oke, para bapak ibu, mungkin dua itu dulu aja ya yang kita gali, ya yang kita diskusikan untuk budaya positif. Yang pertama tadi budaya positif di perpustakaan, ya. Yang kedua kesepakatan dan budaya positif yang ada di ya ruang praktek siswa jurusan perikanan, ya. Itu dulu, ya. Terima kasih para bapak ibu semuanya, anak-anak sekalian, ya. Diskusi kita ini, ya. Mudah-mudahan terus kita jalin sama-sama kesepakatan ini sehingga sekolah kita semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.